Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Oke, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Ibu. Apa kabarnya nih? Hari ini baik atau gimana? Kenapa kamu ngajak kita? Nah, oke. Biar lebih semangat lagi, ibu mau kalian kalau ibu tanya apa kabarnya, kalian jawab luar biasa, yes 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 gitu ya. Coba. Apa kabarnya anak-anak ibu semuanya? Luar biasa, yes, yes, yes. Ya baik, masya Allah, anak ibu sepertinya sudah semangat sekali untuk belajar pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memulai doa terlebih dahulu. Kepada Desi dipersilakan. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan nama masing-masing. Doa mulai. Doa. Baik, ibu absen terlebih dahulu ya. Desi Syafiqi ada, Ibu, Ardita, tadi Ibu, Firda, Ibu, lalu Nita, Ibu, Muti, Ibu. Maya. Maya mana? Belum belajar, Bu. Oh, belum hadir ya, sepertinya belajar. Baik, sebelumnya ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Baik, tujuan pembelajaran pada hari ini yakni yang pertama mengidentifikasi berbagai jenis inovasi teknologi biologi bagi kehidupan dan memahami nilai penting inovasi teknologi bagi kehidupan. Nah, anak-anak ibu, ada yang masih ingat nggak kemarin kita belajar tentang materi apa? Ayo, Bu. Ya, silakan kita. Kemarin itu belajar sedikit tentang materi bioteknologi, Bu. Bioteknologi. Ada yang tahu apa itu bioteknologi? Yang tahu silakan angkat tangannya ya. Tahu? Saya, Bu. Ya, kita silakan. Kalau untuk saya, bioteknologi itu ilmu yang mempelajari pembuatan produk yang memanfaatkan alam hidup. Yang bilang lupa siapa tadi? Dicoba dulu. Kalau bisa ya. Baik, bioteknologi. Desi Syafiqi. Kalau dari saya, Bu, itu menurut saya ilmu yang mempelajari cara pemanfaatan makhluk hidup seperti virus, bakteri jamur dan lain-lain, dan juga untuk menghasilkan produk yang bermanfaat. Iya. Iya, Maya silakan. Kenapa bisa telat? Kenapa? Bisa dulu. Masya Allah. Ya, silakan duduk dulu. Ya, boleh. Ya. Sudah ya anak-anak duduknya. Sekarang kita bisa lanjut untuk pelajarannya. Bisa, Bu. Ya, baik. Tadi betul apa yang dikatakan oleh Ardita dan Desi mengenai bioteknologi. Ya, mereka sudah menjelaskan ya bahwa bioteknologi itu merupakan ilmu yang mempelajari pemanfaatan dari makhluk hidup yang seperti virus, fungi, dan lain sebagainya untuk menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Nah, sekarang sudah siap ya semuanya. Jadi hari ini itu kita belajar tentang bioteknologi konvensional. Untuk bioteknologi modernnya itu kita bahas minggu depan. Tapi kalau waktunya pada hari ini kita bahas hari ini ya.
ada yang tahu atau ada yang bisa menyimpulkan dari video tersebut itu minta satu orang silakan. Ya silakan tidak yang mau mengetahui tentang video yang kamu simak. Ya silakan berdiri. Dari video yang tadi saya lakukan itu membahas tentang bioteknologi konvensional. Nah, di mana bioteknologi konvensional ini memanfaatkan organisme dalam proses pembuatan produk. Contoh dari produk bioteknologi konvensional itu yang tadi itu ada tempe, kemudian ada yogurt, kemudian ada sate, ada susu, serta kecap. Bagus sekali ya, jadi betul apa yang dikatakan dari Ida bahwasanya bioteknologi yakni ada bioteknologi konvensional itu adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk barang atau jasa yang berguna atau bermanfaat bagi manusia. Salah satu contohnya itu yang sering banget kita makan itu adalah tempe. Sering kan di sini semuanya makan tempe? Sering. Baik, lanjut ya. Ibu akan menjelaskan lebih dalam lagi tentang bioteknologi konvensional agar kalian paham dan bisa lanjut untuk materi selanjutnya. Maya, kok tidur tuh Maya tuh? Maya, kok tidur? Ya sudah, mungkin ke sana. Baru kelas lagi, silakan. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan lagi dari mulainya perkembangan bioteknologi sampai sekarang ya tentang bioteknologi konvensional. Jadi, ilmu bioteknologi itu telah berkembang mulai dari ratusan tahun yang lalu. Saat itu masyarakat kuno itu banyak bereksplorasi untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Pada era tersebut, masyarakat itu belum mengenal adanya bioteknologi. Akan tetapi, eksperimen yang mereka lakukan secara tidak langsung menjadi pembuka jalan perkembangan bioteknologi konvensional melalui pemanfaatan mikroorganisme yang sudah dibilang tadi ya, mikroorganismenya seperti fungi, virus, dan lain sebagainya. Nah, lalu proses perubahan bahan baku menjadi sebuah produk fermentasi itu dihasilkan oleh masyarakat kuno tersebut dengan bantuan mikroorganisme. Sekarang kita kenal sebagai teknologi fermentasi ya. Nah, salah satu produk hasil fermentasi yang dianggap menjadi pionir dalam teknologi fermentasi sekarang itu adalah roti. Nah, anak-anak ibu semuanya pernah kan makan roti? Masa sih tidak pernah makan roti? Pernah. Ya, pernah ya. Jadi sudah tahu. Nah, roti itu merupakan produk dari fermentasi dan bioteknologi konvensional ya. Berdasarkan catatan sejarah, roti telah dikembangkan sejak 10.000 tahun yang lalu di wilayah Mesopotamia dan Mesir. Nah, gandum itu dihancurkan dan dibuat menjadi suatu bahan yang lengkap, mirip pasta untuk kemudian dipanggang menjadi bahan pangan yang merupakan cikal bakal dari si roti tersebut. Nah, pembuatan roti akhirnya berkembang dengan memanfaatkan proses fermentasi mikroorganisme pada 1000 tahun yang lalu dengan diperkenalkannya ragi oleh bangsa Mesir. Nah, ragi ternyata diperkenalkan oleh bangsa Mesir sebagai bahan dasar dari roti. Nah, bangsa Mesir kuno itu mengembangkan fermentasi gandum dan 30 variasi roti. Wah, lumayan sekali ya. Teknologi pembuatan roti ini pun akhirnya menyebar dari bangsa Mesir hingga Yunani dan meluas ke Eropa dan Asia. Di kita sekarang juga ada. Nah, perkembangan bioteknologi konvensional ini tidak terlepas dari teknologi yang bernama fermentasi. Ibu tekankan lagi, fermentasi. Oleh karena itu, ilmu bioteknologi tidak akan pernah bisa dilepaskan dari ilmu mikrobiologi. Nah, nanti matkul atau mata pelajaran mikrobiologi ini akan kalian dapatkan khusus ya di perkuliahan jikalau kalian mengambil pendidikan biologi. Namun di sini juga dibahas seiring perkembangan zaman muncullah teknologi
teknologi-teknologi baru yang mendukung modifikasi makhluk hidup. Kemudian di sini juga ada kekurangan dan kelebihan dari bioteknologi konvensional. Yang pertama, kelebihannya itu dia itu relatif tidak membutuhkan dana yang besar, tapi dia menghasilkan hasil yang sangat bermanfaat gitu. Hanya memerlukan tingkat teknologi yang sederhana. Lalu pengaruh jangka panjang dari proses yang dilakukan itu juga umumnya sudah diketahui dan sistem pelaksanaannya itu juga sudah sedikit mapan. Untuk kekurangannya itu perbaikan sifat genetik yang dilakukan tidak terarah, ya kita tidak tahu, tidak dapat mengatasi ketidaksesuaian genetik juga, dan hasil yang diperoleh itu tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan proses memerlukan waktu yang relatif lama gitu ya. Sampai nggak itu lagi masih sedikit. Nah, tadi Ibu juga sudah sedikit jelaskan dan juga Ibu sudah tampilkan video tadi ya, bahwa produk dari fermentasi itu adalah ada tempe, tauco, kecap, yogurt, oncom dan lain sebagainya. Itu untuk pembentukan proses fermentasinya itu dibantu oleh mikroorganisme ya. Nah, tadi kan kalian sudah paham kan tentang materi bioteknologi konvensional, sudah Ibu jelaskan juga, ada video juga ini tonton dan berbagai macamnya. Sekarang Ibu tuh ada tugas kelompok untuk kalian. Nah, untuk kelompoknya itu berdua-dua ya, tidak perlu dibawa lagi, sebangku saja. Bu, berarti sama teman sebangkunya aja? Iya, sama dengan teman sebangkunya. Nah, lanjut ya. Untuk tugasnya Ibu kasihkan dulu. Tolong perkenalkan ya. Baik. Nah, untuk di situ kan sudah ada instruksinya ya. Kenapa dia sih ketawa-ketawa? Tidak tahu. Itu kan mudah, cuman kalian itu mencocokkan saja. Nah, untuk instruksinya itu jodohkan tabel di bawah, kalian bisa mengisinya di bawah, nggak apa-apa. Misal satu tuh jawabannya D, kalian 1D di bawah. Itu paham nggak? Paham, Bu. Nah, baik, silahkan Ibu kasih waktu 7 menit untuk pengerjaannya, silahkan. Sudah dijelaskan Ya, Bu. Sudah agak ya. Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Bu. Oke, sudah semua ya? Sudah, Bu. Nah, Ibu minta satu orang untuk bukan membacakan, lebih mencocokkan gitu. Satu apa sama jawabannya ya. Siapa yang mau turun tangan? Saya, Bu. Ya, silakan kita. Nah, nomor 1 itu pertanyaannya bioteknologi konvensional. Nah, berdasarkan dari jawaban yang tertera itu, yang cocok itu pada nomor C. Bioteknologi konvensional itu memanfaatkan mikroorganisme secara utuh. Ya, betul ya. Jadi jawaban nomor 1 itu adalah memanfaatkan mikroorganisme secara utuh. Itu pengertian dari bioteknologi konvensional. Ada yang salah? Betul. Sama, Bu, sama. Baik. Lanjut yang kedua, siapa lagi yang mau menjawabnya? Silakan. Itu ada gambar. Kalau dikasih dulu apa itu? Saya, Bu. Ya, silakan Maya. Kan di nomor 2 itu kan gambar tempe. Nah, di pernyataan itu kan ada salah satu jamur yang berperan dalam pembuatan produk. Nah, saya sama Firda
jamur yang berperan dalam pembuatan tempe itu di nomor D. Ya betul, yakni Rhizopus oryzae, mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tempe. Ada yang salah? Betul semua. Ya lanjut nomor 3, siapa yang mau jawab? Silakan, kelompok Ardita sama Desi ini belum jawab, silakan. Ya. Nomor 3 itu kan pernyataannya kedelai dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan seperti kecap dan tempe dengan menerapkan bioteknologi konvensional yaitu fermentasi. Hal ini menunjukkan bahwa dari bahan yang sama dapat menghasilkan produk bioteknologi yang berbeda karena kalau dari kami itu jawabannya yang B, Bu. Jenis mikroba mengekspresikan enzim yang berbeda. Ya betul. Betul semuanya? Kalau ada yang salah? Betul. Oke baik, lanjut nomor 4, panggil kelompok Nita saja ya, silakan. Baik Bu, yang nomor 4 itu kan Bu ada gambar roti Bu. Nah seperti di video yang Ibu tampilkan tadi Bu, bahwa bioteknologi profesional itu produknya seperti roti. Nah di roti ini Bu, berdasarkan pernyataan yang tertera terdapat apa itu namanya fungi yang atau ragi yang berperan dalam proses pembuatannya Bu. Nah di sini jawabannya Bu Rhizopus oryzae Bu. Salah Bu, sesuai saya Bu. Ya, betul kayak itu jawabannya tadi. Ya, Apa betul. jawab apa? Jawab deh Bu. Salah sebut maksudnya. Oh, salah sebut. Ya. Ya. Betul ya semuanya ya. Jadi itu sudah betul semuanya, semuanya kalian sudah paham semuanya. Silahkan dihubungi sama ibu mau nilainya. Baik, kita lanjut ya. Sekarang ibu ada tugas satu, jangan dibuat kalian. Banyaknya tugas buku. Ambil nggak apa-apa, satu buat latihan terakhir ya. Ibu ini banyak banget tugasnya biasa. Tugas di rumah kan Bu. Udah di sini satu aja. Capek tugas kelompok biar ringan ya Bu. Ibu tuliskan saja. Kalian catat ya di bukunya. Tugasnya itu cuma menyebutkan ciri bioteknologi konvensional. Kan ya minimal 3. Nggak susah kan? Gampang. Bisa Bu. Gampang. Yuk, 5 menit saja. Yuk, cepat. Cepat guys. Bentar lagi pulang, semangat. Lapar ya. Sama ibu juga lapar nggak makan dari pagi tadi. Bu, ya. Ya, silakan. Yo, tidak tahu ya. Tahu lah, nah itu kita pintar. Sisa 3 menit lagi, semangat, cepat. Bu kalau cuma 2 boleh enggak Bu? Bu susah, Bu. Bukan kita 3 aja, nggak apa-apa. Jangan lupa ya. Pas Nanti nanti nomor 2 Bu. nggak apa-apa lah, 2 aja. Yang penting ada melekat di otak kalian. Yo. Satu di sini. Mana tuh? Tuh kan tuh. Satu soal. Ya ibu nanti minta perwakilannya 1 orang. Maju. Ya 1 orang saja ada di kelompok. Kamu 2 nih. 2 1 ya. Kan kita ada Iya, 1 ya. Baik. Ide sini semangat sekali. Beda nih apa? Bantu kawannya. Iya, bantu kawannya. Iya tidak. Kalian sudah selesai tadi kan? Ya. Kita gimana? Sedikit lagi Bu. Sedikit lagi. 1 menit, ayo. Oke, waktu habis ya. Lanjut untuk kelompok maju pertama ibu tunjuk saja. Hanya 1 orang yang keluar pulang. Ya.
Desi Syafitri. Silakan maju. Tepuk tangan untuk kawannya terlebih dahulu. Semangat. Semangat Desi. Nah, semangat dan bunyi cepat. Kok bukunya dibawa deh? Ya, bukunya dibawa apa-apa. Yang kamu dapat ambil sini biar teman-teman semua. Silakan. Tadi kan itu bisa. Nah, sekarang Kalau dari saya itu ciri-ciri dari bioteknologi konvensional yaitu yang pertama peralatan dan metode yang digunakan itu masih sederhana. Kemudian prosesnya kurang steril, ya, kemudian dan relatif lebih murah. ya betul. Silakan bentuk tangan pada Desi. Betul ya jawabannya. Lanjut kelompok Maya, Firda sekarang maju. Tepuk tangan dulu untuk Firda. Semangat ya. Ciri-ciri bioteknologi konvensional diantaranya yaitu penggunaan organisme hidup seperti bakteri, ragi, atau tanaman untuk melakukan proses reproduksi. Ya, manfaat berarti dia memanfaatkan mikroorganisme seperti itu secara utuh. Ya, betul. Kemudian teknik yang digunakan dalam bioteknologi konvensional tidak melibatkan teknologi modern seperti rekayasa genetika. Jadi dia itu dalam proses pembuatan itu secara tradisional. Ya, betul. Kemudian yang ketiga itu bioteknologi konvensional itu cenderung memiliki keterbatasan dalam hal kemampuan modifikasi genetik dibandingkan dengan teknologi modern. Itu mencakup keterbatasan dalam memasukkan gen baru atau dalam menghasilkan perubahan yang sangat spesifik. Baik, betul sekali. Tepuk tangan pada Firda. Tinggal satu kelompok lagi. Kelompok lintas ya. Bagaimana jawabannya? Kurang lebih sama atau gimana? Kurang lebih sama Bu dengan Desi. Ya, aku baca kan ya tepat. Itu nomor 6. Baik teman-teman, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah Ibu berikan bahwa apa ciri-ciri dari bioteknologi konvensional. Nah, yang saya ketahui itu ciri-ciri bioteknologi konvensional, peralatan, dan metode yang digunakan itu sangat sederhana sekali sehingga mudah dijangkau. Selain itu prosesnya pun kurang steril dan dari segi biayanya sangat ekonomis. Ya, betul. Tepuk tangan. Jadi betul ya apa yang dikatakan oleh ketiga temannya tadi bahwa ciri-ciri dari bioteknologi konvensional itu adalah peralatan dan metode yang digunakannya itu masih sangat sederhana, prosesnya juga kurang steril dan relatif lebih murah serta produk yang dihasilkan itu juga terbatas ya. Baiklah, jadi setelah kita mempelajari banyaknya dari bioteknologi konvensional ini, apa yang kalian dapatkan tentang yang kita pelajari pada kali ini? Ada yang mau menyimpulkan? Saya Bu, Ya, silakan Ardita. dari yang saya pelajari hari ini, materi yang saya dapatkan itu bioteknologi itu merupakan ilmu yang mempelajari cara pemanfaatan makhluk hidup kayak virus, bakteri, jamur dan lain-lain untuk menghasilkan produk yang bermanfaat. Baik, betul ya apa yang dikatakan Nita. Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, sepertinya itu kalian sudah paham semua ya. Jadi untuk minggu depan itu kita lanjut materi tentang bioteknologi modern yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya tadi kan. Jadi tugas kalian itu buka LKS-nya halaman 25, buka dulu. Ya, halaman 25. Di situ tuh ada judul submateri bioteknologi modern ya. Jadi kalian ringkas tugasnya dan nanti dikumpulkan minggu depan ringkasannya ya. Baik Bu. Baik Bu. Sebelumnya Ibu mau nanya ini apa sih perasaan kalian setelah belajar dengan Ibu hari ini? Seru. Baik, intinya seru ya sama Ibu ya. Iya, Jadi Ibu. kali Ibu akan lebih seru lagi daripada hari ini. Oke, baik. Sebelum menutup pelajaran kita, kelas kita hari ini, Ibu minta satu orang untuk
kurang lebihnya Ibu mohon